Bayangan konflik dari Ambon ke Seram, tahun 2000. Gelombang kekerasan yang dipicu di Ambon menyebar ke seluruh Maluku. Ini bukan hanya konflik antar kelompok, itu adalah robekan dalam jalinan masyarakat. Pulau Seram, yang terkenal dengan keindahannya, menjadi medan pertempuran lainnya. Rumah-rumah hancur, keluarga terlantar, kekerasan meninggalkan luka yang dalam baik fisik maupun emosional. Dalam kekacauan itu, layanan penting seperti layanan kesehatan runtuh. Ketakutan mencengkeram wilayah itu. Banyak yang melarikan diri, mencari keselamatan di tempat lain. Rumah sakit dan klinik, yang dulunya merupakan simbol penyembuhan, kini kosong, dijarah, atau dihancurkan. Sistem perawatan kesehatan yang sudah rapuh hancur berantakan. Orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan medis tidak punya tempat tujuan. Situasi tampaknya tanpa harapan. Dampak konflik di Seram sangat menghancurkan. Wahai Masohi dan desa-desa di Seram Utara terkena dampak yang sangat parah. Masyarakat yang dulunya semarak dan saling berhubungan, terpecah belah karena agama. Kecurigaan dan ketakutan meracuni hubungan. Gagasan tentang ruang bersama, tentang kemanusiaan bersama, tampaknya hilang. Di tengah kehancuran, secercah harapan muncul. Tentara Nasional Indonesia atau TNI turun tangan, bukan hanya sebagai penjaga perdamaian, tetapi juga sebagai penyembuh. Mereka memahami bahwa perdamaian sejati lebih dari sekadar tidak adanya kekerasan. Itu berarti membangun kembali kehidupan, memulihkan harapan, dan menyatukan kembali masyarakat. Ini adalah kisah tentang usaha mereka, sebuah bukti kekuatan kasih sayang dalam menghadapi konflik. Komunitas terpecah, layanan kesehatan hancur. Situasi layanan kesehatan di Seram sangat buruk. Rumah sakit dan klinik ditinggalkan, peralatannya dijarah atau dihancurkan. Obat-obatan langka, dan persediaan medis dasar tidak ada. Sedikit petugas kesehatan yang tersisa, karena takut akan hidup mereka telah melarikan diri. Orang sakit dan terluka dibiarkan berjuang sendiri. Situasinya sangat buruk di Wahai, sebuah kota pesisir yang terperangkap dalam baku tembak. Rumah sakit, yang dulunya merupakan mercusuar harapan, kini berdiri kosong, jendelanya pecah, dindingnya bopeng oleh peluru. Ruang tunggu yang dulunya ramai, sekarang sunyi senyap, dipenuhi puing-puing. Bau busuk menyengat di udara, pengingat suram akan kekerasan yang telah terjadi. Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, juga tidak luput. Konflik telah memperburuk tantangan layanan kesehatan yang ada. Infrastruktur yang sudah terbatas menjadi semakin tipis. Kurangnya tenaga medis profesional, obat-obatan esensial, dan peralatan dasar membuat hampir tidak mungkin untuk memberikan perawatan yang paling mendasar sekalipun. Situasi di Seram Utara, wilayah terpencil dan bergunung-gunung, bahkan lebih genting. Konflik telah memutus akses ke layanan penting, termasuk layanan kesehatan. Sedikit fasilitas layanan kesehatan yang ada hancur atau tidak dapat diakses. Penduduk desa, yang banyak di antaranya mengandalkan pengobatan tradisional, menjadi rentan terhadap penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Ke dalam kekacauan ini, seorang dokter TNI AD dan timnya yang berdedikasi tiba. Mereka membawa lebih dari sekadar persediaan medis. Mereka membawa harapan untuk menyembuhkan komunitas yang terpecah belah. Misi mereka jelas untuk membangun kembali sistem layanan kesehatan sedikit demi sedikit, dan dengan melakukan itu membantu memperbaiki jalinan sosial yang retak. Dokter itu, seorang pria yang pendiam dan teguh, memahami besarnya tugas yang ada di depan. Dia tahu bahwa membangun kembali kepercayaan sama pentingnya dengan membangun kembali infrastruktur. Dia menjadikan prioritasnya untuk menjangkau komunitas Muslim dan Kristen, menekankan bahwa layanan kesehatan adalah hak universal, melampaui perpecahan yang ditaburkan oleh konflik. Tugas pertama mereka menakutkan, merebut kembali dan merehabilitasi pusat layanan kesehatan yang terbengkalai di Wahai. Bangunan itu dalam kondisi yang sangat buruk. Dindingnya dirusak dengan grafiti kebencian, kamar-kamarnya dipenuhi puing-puing. Gulma yang tumbuh lebat telah menguasai halaman, bukti dari pengabaian selama berbulan-bulan. Tetapi dokter itu tidak melihat kehancuran, melainkan simbol harapan yang menunggu untuk dibangkitkan. Dengan sumber daya yang terbatas dan tekad yang tak tergoyahkan, tim mulai bekerja. Mereka membersihkan puing-puing, menggosok lantai, dan mengecat dinding. Mereka memperbaiki peralatan yang rusak dan mencari persediaan medis apapun yang dapat mereka temukan. Setiap kemenangan kecil, setiap tempat tidur yang diperbaiki, setiap instrumen yang dibersihkan, membawa mereka lebih dekat ke tujuan mereka.
Membangun kembali kehidupan, sedikit demi sedikit, hati ke hati. Membangun kembali pusat layanan kesehatan hanyalah langkah pertama. Tantangan sebenarnya terletak pada meyakinkan penduduk yang ketakutan dan trauma untuk mempercayai mereka, untuk percaya pada kemungkinan penyembuhan. Dokter itu tahu bahwa ini akan membutuhkan lebih dari sekadar keahlian medis. Itu akan membutuhkan empati, kepekaan budaya, dan keinginan tulus untuk memahami rasa sakit mereka. Dia menjadikan poin untuk mengunjungi desa-desa, bertemu dengan para pemimpin masyarakat, baik agama maupun sekuler. Dia mendengarkan cerita mereka, mengakui penderitaan mereka, dan meyakinkan mereka tentang komitmen timnya untuk melayani semua orang, apapun agama atau etnis mereka. Dia memahami bahwa membangun kembali kepercayaan akan menjadi proses bertahap, satu percakapan, satu interaksi pada satu waktu. Tidak adanya ambulans menjadi tantangan yang signifikan. Pasien, beberapa di antaranya sakit kritis, harus diangkut dengan tandu darurat, digotong dengan tangan melintasi medan yang sulit. Tim sering mendapati diri mereka trekking selama berjam-jam, menavigasi jalan setapak gunung yang berbahaya, dan menyeberangi sungai yang meluap untuk mencapai mereka yang membutuhkan. Terlepas dari tantangannya, tim terus bertekad. Mereka memahami bahwa kehadiran mereka mewakili lebih dari sekadar bantuan medis. Itu mewakili kembalinya keadaan normal, secercah harapan di masa keputusasaan.